AKBP Angkatan 10 dari SDN 091671 Bandar Beksi, Kabupaten Simalungun. Nah, hari ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, Ibu Lydia Sarah Sitinja. Beliau adalah rekan sejawat saya saat ini. Beliau mengajar di kelas 5. Selamat siang, Bu. Nah, baik Ibu, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Kita akan bertemu nanti di ruang kelas Ibu. Saya sebagai observer atau yang mengobservasi dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan supervisi ini ya Bu. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang akan dia lakukan nanti ya Bu di dalam kelas. Kita akan melakukan supervisi, saya sebagai pengamat yang mengamati dan Ibu sebagai yang mengobservasi atau yang supervisi. Nah, sebelum kita nanti melaksanakan observasi, ini yaitu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada kalian. Yang pertama yaitu kira-kira nih Bu, tujuan pembelajaran di dalam kelas Ibu dia nanti kira-kira apa ya? Jadi kan nanti dalam pembelajaran saya mengusulkan tema menghargai keberagaman yang diambil dari mata pelajaran pendidikan Pancasila. Jadi ada tujuan yang saya harapkan dapat dicapai dalam pembelajaran ini, yaitu agar para peserta didik dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupannya, yaitu dengan menghargai keberagaman yang ada di antara mereka. Oke, baik sekali Bu. Yang studinya PPKN atau pendidikan Pancasila itu tujuannya tentang menghargai keberagaman begitu ya. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita ke pertanyaan kedua ya Bu. Kira-kira strategi pembelajaran yang bagaimana dan apa yang akan dilakukan nanti di dalam kelas? Jadi saya ingin membuat sebuah strategi yang menarik begitu pada siswanya, yaitu dengan menerapkan metode bermain peran atau role playing. Jadi saya harapkan nanti kan dengan bermain peran itu dapat melatih mereka secara langsung seperti itu, sehingga memahami, mengingat serta menghayati cerita dari bermain peran dan dapat mengambil kesimpulan apa inti dari bermain peran tersebut. Oke, terima kasih Bu. Jadi strateginya adalah bermain peran. Kalau di pembelajaran berdiferensiasi sepertinya kinestetik ini ya Bu. Iya, Langsung ya Bu. Iya, secara Oke langsung. Bu, baik, terima kasih. Nah, sekarang adalah pertanyaan yang terakhir ya Bu. Iya. Kira-kira nih Bu, nanti apa sih nilai-nilai penanaman kepada murid-murid kita yang ingin Bu tanamkan dari bermain peran tersebut Bu? Jadi memang banyak nilai yang ingin diambil dari bermain peran tersebut. Memang yaitu dari nilai-nilai Pancasila itu. Nah, nilai toleransi ada Bu, nilai demokrasi, kemudian cinta tanah air, nilai tolong menolong. Artinya memang nilai-nilai Pancasila itulah yang memang ditanamkan di dalam diri para peserta didik itu. Oke, baik sekali Bu, dari tujuan sampai strategi sampai nilai yang ditanamkan ini ujungnya akan membawa kepada P5 ya Bu. Iya Bu, profil pelajar Pancasila. Iya, baik sekali Iya. Bu, luar biasa. Saya udah gak sabar nih gimana nanti di dalam kelas ya Bu. Apa yang Ibu kembangkan, apa yang Ibu berikan kepada peserta didik nanti, semoga berjalan dengan lancar. Semoga dengan para peserta didik juga dapat memahami apa itu yang namanya menghargai keberagaman. Dengan implementasinya nanti ujungnya akhirnya di P5 ya Bu Iya ya. Bu, amin. Oke, baik sekali Bu. Baiklah Ibu, kita telah selesai melaksanakan percakapan praobservasi. Kira-kira nih Bu, kapan nih Bu rencananya akan dilaksanakan? Kapan Ibu siap untuk saya observasi? Boleh secepatnya Bu, boleh. Secepatnya ya Bu ya. Oke. Mungkin setelah ini ya Bu. Iya ya? Bu, setelah ini Oke, boleh. baik. Terima kasih Bu Lydia. Oke, sama-sama, Kita ketemu Bu. di ruang kelas Ibu ya Bu Iya ya. Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hebat, hebat, hebat. Oke, semangat kali pagi hari ini ya kan? Iya, Iya, Bu. setiap hari kita punya harus semangat yang baik, yang baru ya kan? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita harus bersyukur terlebih dahulu dengan berdoa. Ayo apa dipimpin doanya? Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Doa dimulai.
lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib nasional, Satu Nusa Satu Bangsa. Tahu kan? Oke. Satu Nusa, satu dua ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air masih jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Jadi lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini ciptaan siapa? Elmani. Apa maknanya lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini? Jadi lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini bermakna rasa cinta terhadap tanah air. Iya kan? Iya. Kita harus mencintai tanah air kita, yaitu Indonesia. Jadi selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila. Apa saja nilai-nilai Pancasila yang harus kita laksanakan, yang harus kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk pembuka sudah, sekarang kita akan menyaksikan teman-teman kita bermain peran. Untuk kelompok yang pertama, Ibu silakan maju ke depan. Udah sempit kok paham yang sama sulit, udah pendek cilik. Tidak, nggak boleh kayak gitu. Kita tidak boleh membedakan fisik orang lain. Iya tidak, walaupun sudah kecil, kita tetap teman kita. Iya tidak, dia kan juga ciptaan Tuhan. Kita harus berteman pada siapa saja. Karena tidak minta maaf sama sulit. Tapi alis tadi perkataanku. Ya nggak apa-apa tidak. Yuk main-main yuk. Yuk. Baik, itu drama bermain peran yang pertama yang ditampilkan oleh teman-teman kita yang cantik-cantik. Sekarang yang kelompok kedua, silakan maju. Masih jam 12 aja, masih lama buka puasa. Iya ya, aku juga udah lapar ini. Ya, belajarnya keban dari terus. Walaupun nggak tahu kemudian pingsan. Ih, nggak boleh gitu Jo, kita harus menghargai orang yang berpuasa. Iya Jo, lagian kami masih tahan kok sampai buka puasa. Udahlah kalau gitu, aku minta maaf ya teman-teman. Ya. Baik, kita sudah saksikan drama bermain peran oleh teman-teman kita. Yang pertama tadi yang ditampilkan Pida dan kawan-kawan. Si Pida bilang sama si Sulis, kenapa mau berteman dengan si Sulis? Udah pendek, dia kecil, sementara kita tinggi-tinggi ya kan? Tetapi kemudian Jihan, si Alika dan Silvi memberikan pemahaman kepada si Pida bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan teman, baik secara fisik, iya kan? Iya. Kita harus tetap menghargai. Bagaimanapun kita semua adalah ciptaan Tuhan. Begitu juga dengan drama bermain peran yang kedua tadi. Si Dapi udah melihat jam, masih jam 12 ya, masih lama buka puasa. Iya, aku udah lapar, kata si Patir tadi kan. Kemudian datang si Joshua. Ayo kita jajan Bandari katanya, ya kan? Tapi kemudian si Niki juga yang beragama Kristen, jangan Jo, nggak boleh gitu. Kita harus menghargai orang yang berpuasa. Ya Jo, kami juga masih tahan, kata si Gusti, ya kan?
Jadi dari kedua drama tersebut apa yang mau kita ambil? Saling menghargai. Saling menghargai itu masuk pengamalan sila berapa? Sila kedua, yaitu kemanusiaan dan berada. Ya. Coba kita, siapa yang bawa buku undang-undang? Gusti ada? Ayo ambil Gusti. Ya kita bacakan dulu apa saja sih pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayo Gusti bacakan. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan hajat martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa berbeda-beda suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tanpa selera. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dari keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Iya, jadi udah jelas di situ nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Kita harus saling menghargai, tidak boleh membeda-bedakan teman. Biar itu agamanya beda dari kita, sukunya berbeda dari kita, walaupun fisiknya berbeda dari kita, ya kan? Ada lagi orang yang fisiknya, maaf kata, yang kurang beruntung, ya kan? Nah, jadi kita harus membedakan ya? Enggak, kita sama-sama ciptaan manusia. Justru dengan perbedaan itu semakin mempererat rasa persatuan. Jadi jangan membeda-bedakan teman. Kalau sudah saling menghargai satu sama lain, pasti persatuan pun akan kokoh. Coba kalau masing-masing bertengkar, yang suku agama. Selamat siang Ibu Lydia. Ya, selamat siang Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu, baru saja kita telah menyelesaikan pelaksanaan observasi di kelas Ibu sebagai guru kelas 5. Bagaimana sih Bu kira-kira perasaan Ibu ketika tadi seperti di dalam kelas gitu Bu? Aduh, deg-degan Bu. Oh iya. Sekarang masih terasa deg-degannya. Ya, deg-degan, khawatir kalau terjadi kesalahan. Karena ini juga kan melibatkan siswa juga, mereka bermain peran gitu ya kan. Karena ini untuk pertama kali mereka melakukan drama bermain peran ini. Jadi memang perasaannya campur aduk, deg-degan di situ, khawatir di situ, tapi senang juga Bu. Karena senang Ya Bu ya. Pertama khawatir, deg-degan baru pertama kalinya ya Bu. Dan akhirnya Ibu bisa membuat suasana kelas menjadi rileks sehingga pembelajaran di kelas Ibu bisa berjalan dengan baik begitu ya Bu ya. Kira-kira Bu bisa nggak diceritakan area pengembangan pembelajaran kita tadi itu yang di dalam kelas itu lebih spesifiknya pengembangannya seperti apa gitu Bu? Mengenai misalkan area bermain perannya, apakah sudah berjalan dengan baik? Menurut Ibu, menurut kaitannya dengan tujuan pembelajaran itu, apakah sudah pas dengan strateginya atau belum gitu? Jadi memang saya memilih strategi bermain peran ini Bu kepada anak-anak saya terapkan karena saya ingin anak-anak atau siswa tersebut mereka lebih memahami, kan mereka memerankan tokoh nih. Jadi mereka paham setelah diperankan tokohnya itu secara langsung seperti itu terjunkan. Jadi apa yang mau diambil dari inti dari bermain peran tersebut. Jadi seolah-olah mereka itu memang benar-benar terjadi gitu Bu. Makanya saya menerapkan. Baik sekali. Saya tadi juga mengamatinya di dalam kelas, sepertinya anak-anak sangat tertarik ya Bu dengan peran yang mereka mainkan. Dan pendalaman strategi pembelajaran atau model pembelajaran kanak-kanak itu di bagian model pembelajaran yang bagaimana?
Mungkin di bagian untuk diskusi Iya. atau begitu gitu. ya mungkin di bagian kelompok diskusi itu saya jadi dengan metode diskusi kelompok ini saya harapkan mereka kan akan terjadi interaksi, saling tukar pendapat, pengalaman dan informasi. Nah, sehingga dapat membantu memahami pendapat yang berbeda yang mungkin muncul dan pasti muncul selama kegiatan berlangsung, sehingga mereka lebih lagi dapat menghargai perbedaan pendapat itu. Jadi strategi pembelajarannya yang paling menekankan itu adalah model diskusi ya, Bu, Iya, ya. iya. Ya, sehingga menciptakan perbedaan pendapat yang ini menyatukan mereka. Iya. Ya, itulah yang makna dari keanekaragaman tadi ya, Bu, ya. Oke, Bu, terima kasih baik sekali, Bu. Yang selanjutnya, apakah dalam menjalankan supervisi yang baru saja kita lakukan itu, adakah hambatan yang Ibu alami ketika dalam pembelajaran bermain peran tadi di dalam kelas? Ya, pastinya hambatan selalu ada ya Bu. Iya, betul sekali, Bu. Iya, salah satunya siswa kurang fokus seperti itu karena mereka kan bermain peran, jadi harus menghafalkan peran mereka masing-masing. Jadi ada skripnya. Jadi ada yang kurang fokus, ada yang memang kurang dalam menghafal. Nah, itu hambatan yang paling berat memang saya rasakan. Jadi tapi selanjutnya nanti karena sering berlatih seperti itu Bu, saya harapkan bisa bagus dalam bermain peran selanjutnya. Jadi harus sering berlatih begitu Iya, ya, Bu, Bu. ya, sehingga menciptakan atau menjadikan mereka agak lebih luas dan lebih memahami peran mereka sebagai bagaimana karakter yang harus ditanamkan pada masing-masing peran tersebut, begitu ya, Bu, ya. Oke, Bu, selanjutnya tadi kan ada suatu hambatan ya kan yang Ibu rasakan di dalam pembelajaran di kelas. Kira-kira nih Bu, bagaimana cara Ibu mengatasi hambatan tersebut tuh agar peserta didik kita ini mendapatkan apa yang Ibu inginkan ya? Ya, mulanya memang waktu latihan kan Bu sangat lambat seperti itu. Berapa kali diulang-ulang, ada yang tidak fokus, ada yang bermain-main. Jadi saya senangi dengan ice breathing seperti itu. Nah, agar mereka agak santai dulu, relax dulu. Kemudian setelah relax, lanjutkan lagi berlatih, bermain peran seperti itu Bu. Oke, jadi upaya Ibu itu ya yang memberikan ice breathing gitu Iya. ya, sebagai bentuk untuk merelaksasikan pikiran mungkin dengan mereka yang tidak fokus menjadi kembali fokus. Iya, benar. Baik Bu, terima kasih, baik sekali apa yang telah Ibu lakukan pada hasil pasca observasi ini. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara. Bagaimana yang terakhir kali ya Bu? Ini saya mau tanya nih, bagaimana perasaan Ibu ini ketercapaian dari semua atau seluruh rangkaian yang telah kita jalani, mulai dari praobservasi, kemudian observasi di dalam kelas sampai dengan pasca observasi ini dilakukan. Jadi gimana sih perasaan Ibu setelah menjalani rangkaian ini? Saya sangat bersemangat sebenarnya Bu. Dari observasi sampai pasca observasi, apalagi intinya di observasi tersebut seperti itu. Jadi saya sangat memang mengapresiasi apa yang supervisi ini seperti itu. Jadi harapan saya juga untuk selanjutnya ini terus berkembang seperti itu. Kita Terima kasih apa yang telah Ibu sampaikan, semoga membawa manfaat bagi kita ya Bu. Dan untuk kelanjutannya, adakah kelanjutan dari setelah ini nanti perbaikan yang akan diperbaiki dalam pembelajaran nanti? Kira-kira adakah? pastinya lah Bu. Pasti setiap proses pembelajaran kita akan melakukan perbaikan-perbaikan Hambatan-hambatan yang tadi dari ya, Bu, ya? hambatan-hambatan yang tadi ya seperti itu. Oke Bu, terima kasih baik sekali. Semoga apa yang Ibu inginkan di kelas Ibu dapat tercapai dengan baik. Peserta didik juga mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Siswa kita atau anak-anak kita berperan atau mendapatkan apa yang menjadi tujuan pembelajarannya, yaitu